wabarakatuh. Saya Ayu Andira dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Hukum dengan NIM 2105149. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Buat pertanyaan yang pertama, jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda, yaitu burgerlijk recht. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang masyarakat. Buat pertanyaan yang kedua, jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Buat pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan asas korkondasi? Asas korkondasi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? Pluralisme hukum adalah sistem hukum yang berlaku dari berbagai macam ketentuan hukum. Sedangkan unifikasi hukum adalah pernyataan hukum yang berlaku secara nasional. Pertanyaan yang kelima, jelaskan penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 ISJO pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja mempunyai wewenang berbuat. Kewenangan berbuat adalah melaksanakan kewajiban orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Setiap orang memiliki kewenangan berbuat sejak lahir, bahkan sejak ia dalam kandungan asal ia lahir hidup apabila kepentingan menghendaki. Pasal 2 KUH Perdata. Kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan oleh suatu hukum apapun. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak berwenang berbuat. Siapa saja yang tidak berwenang berbuat yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata. Syarat-syarat perkawinan menurut KUH Perdata adalah syarat material absolut, yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 10 tahun dan usia wanita 15 tahun. Bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinannya dibubarkan. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan? Pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Menurut fikih, perwalian ialah sebuah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Pertanyaan yang ke-11, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurlat dan siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah kurlat tersebut. Kurlat adalah pengampuan, yaitu keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakat atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Yang dapat ditempatkan di bawah kurlat yaitu seseorang dewasa yang berada dalam keadaan lugu, gila atau gelap mata atau disebut buta.
Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.